Hari ke-16 dari 30 hari menjadi pria yang lebih baik. Betterment to be better man. Dan hari ini itu masih pagi, tanggal 30 Desember 2024. Dan kayak pengen banget bikin konten. Karena pas tadi pagi tuh nemu IG Reels yang wow banget gitu. Jadi seperti biasa, kita itu mulai belajar dari tiga hal yang kita improve tiap hari. Yang pertama, gimana caranya jadi pria yang lebih baik seperti Bapak di surga yang bisa mencerminkan Bapak di surga. Kedua, gimana jadi content creator yang lebih baik. Ketiga, gimana jadi insurance businessman yang lebih baik. Nah, tadi pagi renungannya adalah ngingetin kita tuh nggak bisa tanpa Tuhan. Dan itu juga yang saya sadarin gitu. Semakin tinggi, semakin jauh, semakin kita harus ngelewatin semuanya, the goodness of God itu semakin terasa gitu. Kebaikannya Tuhan tuh semakin terasa. Dan kalau kita nggak nyadarin itu, dan kalau kita nggak menghargai itu, mungkin nantinya kita akan mati rasa. Tuhannya nggak akan berubah baiknya, Tuhan akan tetap selalu dan makin baik. Yang jadi masalah kitanya yang nggak bersyukur. Dan yang harus kita latih itu adalah otot bersyukurnya, otot untuk terus mengejar dan mencari Tuhan. Seperti pengkhotbah omong, kalau kamu mencari sesuatu di bawah matahari itu sia-sia gitu. Fokus sama eternity. Dan itu juga yang ngingetin saya untuk oke, hari demi hari jadi lebih baik dengan terus-menerus mencari Tuhan. Ada 2 IG Reels yang ngena banget dan mind blown banget. Yang pertama yang mind blown dulu deh. Jadi saya belajar dari IG Reels ini, Tuhan selalu ngomong berdoa dan berpuasa, atau berpuasa dan berdoa. Itu sering banget. Kayak pas lagi ngusir setan, yang murid-muridnya kok nggak bisa diusir. Oh, yang ini harus dengan doa dan puasa. Terus IG Reels ini menjelaskan kenapa sih harus dikoneksikan si berdoa dan puasa itu. Dan ternyata luar biasa loh. Tuhan tuh punya konsep tuh. Konsep itu hebat banget. Jadi Paulus ngomong kalau tubuh kita adalah bait Allah. Dan kalau kita balik lagi ke zamannya Musa, di bait Allah itu, kalau persembahan yang dibakar itu adalah lemak. Dan lemak hewan itu jadi persembahan yang harum buat Tuhan. Dan kalian tahu kan, kalau kita puasa, otomatis lemak di dalam tubuh kita itu harus terbakar. Untuk kita bisa punya tenaga. Karena tubuh kita adalah bait Allah, dan lemak itu dibakar. Dan jadi berpuasa itu gak makan itu literally mengorbankan diri kita buat Tuhan. Kayak yang Paulus ngomong gitu kan, persembahan yang sejati adalah mengorbankan diri kamu. Itu gak cuma secara spiritual, gak cuma secara pikiran, tapi juga secara fisik juga bisa dilakukan dengan kita berpuasa. Boom, main blown habis. Dan yang pagi ini saya dapat dan ngena banget, si pembicara ini itu dia ngomong tentang Tuhan menyuruh dia untuk pelayanan jadi bagian kopi. Pertama, dia nggak suka kopi, dan dia nggak pernah suka kopi yang ada di gereja itu. Tapi Tuhan suruh dia untuk pelayanan kopi. Dan pembicara ini juga datang ke gereja itu cuma bisa sebulan sekali. Karena memang 3 bulan lainnya dia harus jadi pembicara di tempat lain. Memang bawa nama Tuhan juga. Dan di minggu pertama dia nggak suka kopinya, dia bawa kopi.
Dia bawa kopi yang lebih enak. Minggu kedua dia nggak suka cupnya, terlalu lembek katanya. Dia bawalah cup kopinya dia yang lebih bagus. Begitu seterusnya, dia pengen bawa tisu, dia bawa semuanya. Akhirnya selama 3 tahun, tiap sebulan sekali dia invest ke pelayanan itu. Itu dia yang rasa Tuhan yang memang suruh dia untuk pelayanan kopi itu. Dan selama 3 tahun itu dia kenal lebih banyak orang dibanding 17 tahun dia ada di gereja itu. Dan di tahun ketiga tiba-tiba Tuhan bilang, udah cukup, berhenti melayani kopi. Kaget dong dia. Tuhan, gue udah seneng nih. Gue udah cukup. Gue udah hobi untuk ngelayanin kopi. Kok disuruh berhenti? Dan dia punya satu quote. Let God guide your step and let Him guide your stop. Powerful banget. Kenapa? Karena setiap kali saya doa, saya suka minta tolong, Tuhan tunjukin jalannya. Saya juga lupa untuk minta, Tuhan tunjukin berhentinya. Pembicara itu juga ngingetin lagi gitu. Mungkin yang Tuhan mau sama kamu bukan jalan satu langkah lagi, tapi berhenti melakukan hal-hal yang dulu atau hal-hal yang udah gak sejalan sama kamu. Kayak kita ketemu di persimpangan, mungkin temen sebelah kita ya harus berpisah. And it's okay, as long as you be obedient to God. Asalkan kamu tetap taat sama Tuhan. Ingat, seperti yang udah selalu aku sebut hari-hari kemarin, Tuhan gak akan mencelakakan kamu. Sama seperti di Yeremia 29 ayat 11, dia bilang, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang akan memberikan padamu masa depan penuh harapan. Jadi kalau kamu naruh harapan kamu sama Tuhan, tenang aja. Apapun yang kamu kerjain, apapun yang Tuhan suruh berhenti, semuanya udah sesuai dengan jalan Tuhan. Ya, saya mau kembali lagi bersyukur lewat video ini. Tuhan kasih hikmat luar biasa, Tuhan kasih pelajaran hari demi hari lewat apapun itu yang muncul aja di kepala saya. Dan konten kayak gini tuh juga bikin saya sendiri selalu jadi inget sama kebaikan Tuhan. Dan cara konten yang lebih baik adalah dengan ngomong aja. Semakin kamu latih ngomong kamu, semakin kamu latih apa yang kamu pikirkan dan kamu tuangkan lewat mulut, percayalah Tuhan gak akan sia-siain semua latihan ini. Dan selama 16 hari terakhir saya juga ngerasa banget gitu perubahannya, kemampuan saya fluentnya, pausing, dan masih banyak lagi yang Tuhan izinkan untuk saya belajar gitu. Saya belajar ngomong to the point, saya belajar storytelling juga, saya belajar juga ngomong dengan antusias, cerita dengan baik, dan saya juga belajar untuk fokus bahwa bisnis apapun itu semua dibangun dengan relationship. Kalau kamu gak bisa bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, yang gak kelihatan, yang gak ngejudge, kalau kamu gak bisa bangun hubungan dengan diri kamu sendiri, gak bisa bangun hubungan dengan yang baik dengan diri kamu sendiri, what can you do with others? How can you give value to others if you cannot value yourself first? If you cannot see the value in others, if you cannot see how God values you,
Gimana caranya kalau kita nggak bisa ngelihat nilai-nilai itu sama orang lain, sama diri kita sendiri juga nggak kelihatan gitu. Jadi ingat, kamu itu perfect di matanya Tuhan, tepat sesuai dengan waktu prosesnya Tuhan, dan Tuhan gak pernah salah. Dia yang nenun kamu, dan Tuhan yang sempurna gak akan pernah kecewa akan kreasinya. Itu aja video hari ini. Again, andalin Tuhan karena semuanya butuh Tuhan. Konten juga latih terus. Dan ketiga, value others. Seperti yang Opa John Maxwell selalu katakan. That's how you become the leader in your space. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di hari selanjutnya, tanggal hari 17. Dan ya, itu aja video hari ini. Stay financially faithful. God bless you. Bye.